Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi wa qadara bihi ladina amal sholihat wa syarah sudura wal muttaqin bil iman ja'a bi rasulih min al-hikmati wal ayat wa kasafa al-jahla bihi khabab al-jahalati wal dhalala wa yasara al-bakati sholihat ma yatabahuna bihi malaikatan qabla minhu wa ni'matan rabbuka yahkum ayasha wa yahtaru man ma'rifah rahmatuhu subhanahu wa ta'ala asma'il husna wa sifat waskuruhu ala masya'ul ni'am wal barakah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju biha ala darajat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahihul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-fatih lima wal fatih lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa bidayil alim amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwa washkuru rabbil syakara wasgalu wasinatakum bidzikri fasalil mandakara wa qawlu ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa yu'minuna bima razaqnahum sirran yatan yarjuna tijaratan kabura yabiyahum ujurahum wajidahum min fadli innahu ghafurur syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kayis man dana syahu wa amila lima ba'da wal ahmad man ahba nafsahu wa tamanna Allah amani sadaqallahu ma'adil rasul. Alhamdulillah, kita sama-sama hadir di halaman ini yang mana semata-mata tujuan kita adalah menuju ridha Allah. Karena kalau
Allah Ta'ala sudah ridho kepada kita apapun bentuknya, apapun tujuannya. Kalau ridho itu Allah Ta'ala berfirman, raditu bihi. Ini yang kita tunggu adalah kalau aku ridho kepadanya, maka nggak ada lain tujuan manusia tadi kecuali mendapatkan hidayah Allah Ta'ala itu semua hal. Artinya semua hal, dari gerak-gerik, gerakan, ucapan, perbuatan, semua nggak ada yang salah. Tanpa salah, nggak salah. Itu ridho. Maka tujuan itu agar kita mendapatkan seperti hanya barakah sahabat dapat berkahnya Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya, radhiyallahu anhu. Kalau perempuan radhiyallahu anhu, ridho. Maka itulah keriduan itu puncak jabatan-jabatan seperti sahabat. Mudah-mudahan kita dapat percikan-percikannya dari para sahabat itu. Walaupun satu butir aja, ada satu biji sawi, kita dapat percikan-percikan dari para sahabat. Itu sudah luar biasa. Apalagi kita mengikuti jejak-jejak sahabat, tetap para tabi'in itu. Tabi'in artinya mengikuti. Orang yang bisa mengikuti jejak Rasul SAW, jejak Nabi Muhammad SAW, jejak sahabat, ya. Kemudian yang mengikuti diikuti dengan ulama-ulama. Jejaknya ini. Anda kan semua aulia, semua wali-walinya mengikuti kita. Sampai ajarannya dari guru-guru kita sampai ke guru-guru kita, puncaknya Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang kita berguru, ada salaf. Salaf itu kita berguru harus jelas siapa kita berguru, guru mereka siapa. Jadi jangan berguru di buku atau berguru yang nggak jelas. Ya, orang kita berguru, tapi muridnya atau gurunya nggak jelas. Dulu belajar di mana? Ini yang menyesatkan. Harus ada yang bimbing. Yang bimbing itu banyak kursi. Guru yang mengajar. Apalagi di baiat itu disumpah sampai mati. Dia adalah murid. Itu baiat. Dan sahabat semua itu, semua sahabat itu dibaiat Nabi Muhammad SAW. Maka tarekat-tarekat itu cabang-cabang dari yang sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Maka dibaiat, artinya murid dibaiat sumpah. Pasti murid yang dibaiat ini besok sama-sama dia punya guru. Artinya selalu mengikuti jejak gurunya, jejak gurunya lagi. Itu kira-kira yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengikuti dan jejak Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dosa guru kita, dosa orang tua kita, dan semua sahabat dari sahabat orang tua kita juga, dan mudah-mudahan keturunan kita juga dijadikan orang-orang yang dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Terutama orang tua kita yang hidup maupun yang sudah wafat. Ada ditempatkan yang di sisi Allah yang mulia. Yang kedua, mudah-mudahan hidup ini niatnya semata-mata dikabulkan oleh Allah. Hajat-hajat
selamat dunia akhirat, akhir hayat terus. Itulah tujuan kita untuk menyampaikan agar kita menjadi orang yang selamat dunia. Selawat serta salam dan pujian kepada Nabi Syafi'i dan Mustafa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ahli keluarganya dan sahabatnya semuanya. Maka dawamkan sholawat itu untuk membuktikan bahwa kita cinta Nabi Muhammad. Ada orang cinta tapi tidak mau sholawat. Ada yang mau mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW tapi tidak mau sholawat. Selawat adalah bukti cinta yang ada di dalam hatinya, maka dihiasi dengan ucapan-ucapan lidah yang selalu berselawat pada Nabi. Itulah mudah-mudahan kita dapatkan syafaat dari kiamat yang kita harapkan hari demi hari. Syafaat itu sampai dapat kematian, sampai dibangkitkan, sampai dalam mizan, sampai syirat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dan ditunggu oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa masuk pasukan dan golongannya, benderanya bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Amin. Karena malam ini masih kita masuk dalam bulan Rajab, maka kita pasti di dalam bulan Rajab ini disebut bulan Allah. Rajab adalah bulan Allah, Syahrullah. Bulan Syaban adalah Syahrul Nabi Muhammad SAW, bulannya Nabi Muhammad. Bulan Ramadan Syahrul Ummah. Jadi bulan Ramadan itu bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Terasinya. Jadi kalau ada kaitannya di dalam Rajab ini, kita bisa mengambil hikmah di dalam bulan Rajab ini adalah di mana kesempatan kita untuk bertobat. Ini bulan Rajab. Kesempatan yang paling utama di dalam Rajab ini adalah bertaubat. Maka malam ini saya bicarakan bab keutamaan orang yang bertaubat. Karena ini ada hubungan yang tidak bisa terlepas dari bulan-bulan yang harus bisa bertaubat. Maka dalam surat Al-Imran ayat 135 sampai 136, wa qalu ta'ala fi kitabil karim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatu tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'mal ajrul 'amilin. Sadaqallahu al-'azim. Artinya, dan orang-orang yang bila mana terlanjur mengerjakan sesuatu yang keji atau berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri, maka ingat kepada Allah dan mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka,
dan tidak ada yang memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak meneruskan apa-apa yang telah mereka lakukan, sedang mereka sama mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan beberapa surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, dan itulah sebaik balasan bagi orang yang bertaubat. Kemurahan Allah Ta'ala, apalagi khususnya di dalam bulan Rajab ini, kesempatan 1 tahun ada bulan haram, bulan yang mulia, itu khusus untuk pengampunan di bulan Rajab. Ya, iman apa yang kita baca? Rabbi firli warhamni wa tub alayya, 70 atau 100 kali sehari. Kemudian tasbihnya dari tanggal 1 sampai 10, Subhanallahil hayyul qayyum, setiap hari 100. Kemudian dari tanggal 10 ke 20, Subhanallahil ahadis shamat, 100. Kemudian 20 ke 30, Subhanallahil rabbul. Wah, kita tidak tahu bagaimana caranya, kita lupa, dikodok saja. Tanggal 1 sampai 10 kita baca 1000, langsung 1000. Yang tanggal 10 sampai 20 kita baca 1000. Kemudian yang ketiga 20 ke 30 kita baca terakhir 1000, berarti 3000. Karena kita ketinggalan atau kita tidak paham, daripada tidak baca sama sekali. Itu tasbihnya amalan bulan Rajab. Kemudian saya beristighfar yang kita amalkan tiap subuh 7 kali, maghrib 7 kali. Khususnya orang-orang yang betul-betul meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Ini modal. Jadi modal orang beriman di dalam bulan Rajab memperbanyak istighfar. Yang sudah kita anjurkan atau bisa tiap hari istighfar 1000. Dan terlalu banyak, terlalu berat. Yang berat bukan 1000-nya, tapi hawa nafsunya dan yang menghalangi sehingga tidak bisa membaca istighfar 1000. Jadi bukan 1000 banyak, 1000 tidak banyak. Tapi kenapa tidak ada kesempatan? Dialihkan, dipalingkan oleh iblis agar mereka di dalam bulan Rajab ini tidak dapat ampunan. Kira-kira begitu. Alhamdulillah. Dan selama itu bisa 1000 yang kita berikan. Loh, apa hubungannya di dalam bulan itu? Padahal selawat dan istighfar itu sepertinya, istighfar itu pencuci, selawat itu adalah berpakaian yang indah atau pakai bau-bauan yang wangi. Maka sempurnalah seseorang itu apabila mandi sudah bersih, berpakaian bersih dengan hari-hari. Itulah istighfar dan sholawat. Al-Sa'id An-Nabi Muhammad SAW kata, la yajlisu qawmun majlisan
la yusalluna fi ala nabi alaihi salatu wassalam ila kana alaihi hasratun wa inda jannah lama yarawna minasawwar. Nabi SAW bersabda, ada satu kaum yang duduk dalam satu majelis yang mereka tidak membaca selawat untuk Nabi Muhammad SAW kecuali akan mendapatkan penyesalan atau kerugian. Dan bila mana mereka masuk surga, maka mereka tidak akan bisa melihat pahala mereka. Jadi selawat ini sangat besar fadilahnya. Kemudian dikuatkan lagi oleh Musa At-Tirmidzi meriwayatkan dari sementara orang-orang ahli ilmu juga berkata, "Idza shalla rajul ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlis ajra'at amakan dari majlis." Apabila seorang laki-laki membaca selawat untuk Nabi alaihi wasallam dalam satu majelis, maka cukuplah apa-apa di dalam majelis itu. Dalam kitab Syifaa'un Syarifun, jadi baca selawat sudah cukup di majelis itu, sudah sempurna. Maka kita kembali kepada turunnya surat Al-Imran tadi. Dikatakan bahwa turunnya ayat ini atau walladzina idza fa'alu fahisyatan sehubungan dengan seorang laki-laki penjual tamar yang pada suatu waktu ada seorang perempuan membeli tamarnya saking kandungnya. Kemudian si jual tamar memasukkan perempuan itu di dalam warungnya dan langsung memeluk menciumnya, maka menyesalah laki-laki itu atas perbuatannya. Di berita pun tersiar di dalam orang-orang yang berbuat dosa dan dia bertobat dari dosa besar yang telah dilakukan dari zina dan lain-lain sebagainya. Turunnya ayat walladzina fa'alu, sehingga manusia tidak berputus asa asal dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata walladzina diatofkan atau dilautkan dengan kata al-muttaqina yang mengandung arti disediakan untuk para muttaqin atau orang-orang yang bertakwa, dan para ta'ibina orang-orang yang bertobat. Kata ulaika sebagai isyarat untuk dua golongan orang yang muttaqin, orang yang takwa, dan orang yang bertobat. Jadi tidak disebut orang takwa kalau tidak bertaubat. Dan juga bisa kata walladzina sebagai mubtada subjektif atau kabar predikatnya. Kata ulaika itu predikatnya katanya ulaika. Kata fastaghfiru di dalamnya terdapat pembersihan terhadap jiwa para hamba, membiarkan dan suka bertobat, dan juga anjuran agar untuk bertobat, bahkan sebagai benteng dan putus asa dan putus harapan dari rahmat Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya dosa-dosa itu meskipun besar, maka sesungguhnya ampunan Allah Ta'ala dan sifat dermawannya itu lebih besar kemurahannya. Kata liburu bihi
artinya terhadap dosa-dosa mereka, maka mereka bertobat daripadanya dan mencabut serta menghindari dari dosa-dosa itu dengan pertemuan kuat bahwa mereka tidak akan kembali mengulangi lagi akan dosa-dosa itu. Dan inilah syarat-syarat tobat dan diterima itu dalam tafsir Ojib. Kata wahum ya'lamuna, dan mereka sama mengetahui. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, mereka tahu bahwa dosa-dosa itu telah jelas. Yang kedua, mereka tahu bahwa terus-menerus dalam dosa itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ketiga, mereka tahu bahwa Allah Ta'ala memiliki ampunan dosa, dan mereka tahu pula bahwa mereka punya Tuhan yang mengampuni dosa. Keempat, mereka tahu bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak berat mengampuni dosa-dosa meskipun banyak atau besar. Kelima, mereka tahu bahwa bila mereka mau ampun, tentu Dia Allah mengampuni mereka. Kita ambil dari kita tafsir Lubab. Jadi tafsir Ojib, sekarang tafsir Lubab. Jadi tafsir kita yang terbanyak. Ya, tafsir Al-Quran itu banyak sekali. Kalangan alam semua itu, ya, yang dalam penelitian dan pemahaman, waktunya umumnya habis untuk mencari ilmunya Allah Ta'ala. Kita ini hanya ngopi-ngopi saja, ya, ngopi beneran sama fotokopi. Dari Ibnu Umar, kan Nabi alaihissalatu wassalam qala, Inna Allah Ta'ala yang bertobat al-abdu malam yubadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima tobat hamba-hambanya selama dia belum sakratul maut, jadi belum mati, jadi masih gor-gor itu, ya, digor-gor ini. Kalau masih di tenggorokan, masih bisa nafas. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Alhamdulillah, ya Allah. Ya Alhamdulillah, saya habis. Ini kamu sekarang dulu minta ampun begitu. Ya mumpung kita seger itu, ya. Seger langsung banyak istighfar, luar biasa. Terus baru sambung 1000. Ya. Ini orang banyak dosa. Imam Ghazali yang sudah alim, yang sudah wara, yang sudah zuhud, yang sudah ulama, 1 hari 1000. Kita yang alim baca 1000 malas. Ya. Apalagi alim tambah nggak baca, ya. An Ali bin Abi Thalib kamujala an Nabi alaihi salatu wassalam qala maktubun hawal ars qabla khati Adam alaihi salatu wassalam bi arba'atil afisana wa inni la ghafarun liman taba wa amana wa amila sholihah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, tertulis di sekitar ars sebelum diciptakan Adam alaihissalam 4000 tahun bagi orang-orang yang bertobat, beriman dan berbuat baik. Telah diriwayatkan Nabi Jibril alaihissalam
ja'a ila Nabi alaihi wasallam faqala ya Muhammad inna Allah ta'ala yuqri'uka salat wa yaqul man taba min ummati qabla al-mawti bisanatin ubila taubatu. Faqala Nabi alaihi wasallam ya Jibril as-sana li ummati kasiratun li ghalabatil ghaflati wa tulul amal. Pada Habib Jibril alaihi wasallam sumaraja wa faqala ya Muhammad inna rabbak yaqul man taba qabla al-mauti bisyariku qubilat taubatuh. Faqala alaihi wasallam ya Jibril asy-syahru ummati katsir. Pada Habib sumaraja faqala ya Muhammad inna rabbaka yaqul man taba qabla al-mauti biyaumin qubilat taubatuh. Faqala alaihi wasallam ya Jibril al-yawmil mati kasir. Pada Habib Jibril summa raja faqala ya Muhammad inna rabbaka yaqul man taba qabla mauti bi sa'ati qubilat taubatuh. Faqala alaihi wasallam ya Jibril as-sa'ah li ummati kasiratun. Pada Habib summa raja faqala ya Muhammad inna Allah ta'ala yuqri'uka as-salam wa yaqulu man madha jami' umri fil ma'asi wa lam yarji' ilayya illa qabla al-maut bi sanatin aw shahrin aw yawmin aw sa'atin hatta balagha ruhum wa lam yurji' ta'u nutqu wal iktidar bi lisani wa nadi bi qalbi qad ghafara lahu. Dalam satu riwayat bahwa sesungguhnya Jibril alaihi wasallam telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mengirim salam kepadamu dan berfirman, barang siapa bertobat dari umatmu sebelum meninggal tempo 1 tahun maka diterima taubat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril 1 tahun bagi umatku itu sangatlah lama dan banyak, sebab kebiasaannya lengah dan banyak turun amal angan-angan atau keinginan. Maka Jibril alaihissalam pergi kemudian datang lagi dan berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya Tuhan berkata, barang siapa bertobat sebelum meninggal tempo sebulan mundur lagi." Ini karena diajukan terus Nabi Muhammad SAW, maka diterima taubatnya. Maka Nabi SAW bersabda, Jibril, sebulan bagi waktu itu sangat lama. Maka Jibril alaihissalam pergi kemudian datang lagi dan berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya Tuhan berkata, barang siapa yang bertaubat sebelum meninggal tempo 1 hari." Sampai mundur 1 tahun, sebulan, dan mundurkan lagi 1 hari, maka diterima taubatnya. Nabi SAW bersabda, "Hai Jibril, 1 hari bagi umatku itu juga termasuk cukup lama, karena 1 jam bagi umat, 1 jam dia luput, masih lama." Khawatir nggak kuat bisikan godaan iblis. Maka Nabi usuli untuk 1 hari terlalu lama. Maka Jibril pergi kemudian datang lagi dan berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya Tuhan berfirman, barang siapa yang bertobat sebelum meninggal tempo 1 jam mundur 1
1 jam maka diterima tobatnya. Maka Nabi SAW bersabda lagi, Jibril, 1 jam bagi umatku juga masih terlalu lama. Ya. 1 jam, coba kalau nggak percaya, kamu duduk di kafe 1 jam coba bertobat. Kamu ngobrol sama temanmu 1 jam, apa kamu masih bertobat? Lama atau tidak? Lama. Ini Nabi sudah tahu kelemahan umatnya ini. Ya. Sampai begitu. Kamu itu, kita ini dipikirkan Nabi sampai begitu. Jangan sampai kamu nggak diampuni dosa-dosamu. Murah atau tidak Nabi? Apa orang kamu bisa kasih murah ini? Atau keluargamu kasih murah? Ada yang bisa kasih pengampun?